Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Samsul Arifin, peserta Latsar CPNS golongan 3 angkatan 4 tahun 2020, nomor absen 32 dari Kabupaten Lumajang. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan laporan aktualisasi saya yang berjudul Penerapan Active Learning untuk meningkatkan partisipasi belajar siswa kelas 5 dalam pembelajaran pendidikan agama Islam semester genap di SD Negeri 2 Kecamatan Minyoso, Kabupaten Lumajang, tahun pelajaran 2019-2020. Lokasi dari kita ini adalah berada di SD Negeri 2, sementara sasaran ditanya adalah siswa kelas 5 dengan jumlah siswa 16 orang. Next. Selama saya bertugas di SD Negeri 2, ada beberapa permasalahan yang saya temui. Salah satunya adalah terkait dengan rendahnya partisipasi belajar siswa selama proses pembelajaran di kelas. Hal ini yang saya angkat sebagai isu kegiatan aktualisasi ini dikarenakan permasalahan ini terkait langsung dengan tugas pokok fungsi saya sebagai seorang guru. Selain itu, rendahnya partisipasi ini juga berkaitan erat dengan motivasi belajar siswa yang pada akhirnya juga berpengaruh terhadap tingkat prestasi belajar siswa. Next. Terkait dengan isu atau permasalahan tersebut, saya punya pemikiran untuk mengambil langkah solusi berupa penerapan active learning selama kegiatan pembelajaran PAI. Hal ini dikarenakan secara teoritis active learning dapat meningkatkan keaktifan siswa di dalam kelas dan juga dapat meningkatkan motivasi belajar siswa sehingga pada akhirnya juga berpengaruh terhadap tingkat prestasi belajar siswa. Next. Dalam kegiatan aktualisasi ini ada 9 kegiatan yang saya rencanakan. Yang pertama adalah saya melakukan koordinasi dengan mentor saya, Bapak Edi Purwanto, yang juga merupakan pengawas SD Kecamatan Minyoso. Pada kegiatan ini ada 3 tahap kegiatan yang saya lakukan. Yang pertama adalah saya menghubungi mentor saya, Bapak Edi, lewat pesan WhatsApp. Kemudian saya menemui beliau di ruang kerjanya di kantor KPP Kecamatan Minyoso pada tanggal 18 Februari 2020. Pada pertemuan ini saya menyampaikan semua permasalahan saya terkait dengan pelajaran dan juga isu atau gagasan yang saya ambil untuk pemecahan permasalahan tersebut. Kemudian saya minta saran dan masukan dari beliau. Eviden dari kegiatan ini adalah pertama adalah notulen konsultasi yang berisi saran dan masukan dari Bapak Edi Purwanto, surat persetujuan dari mentor untuk segera merekomendasikan pelaksanaan kegiatan aktualisasi ini. Yang terakhir adalah dokumentasi atau foto konsultasi selama berlangsung. Next. Kegiatan kedua yaitu saya melakukan koordinasi dan konsultasi dengan kepala sekolah dan wali kelas. Hal ini saya lakukan pada tanggal 19 dan 20 Februari. Pertama, saya berkoordinasi dengan kepala sekolah untuk memberitahukan bahwa saya akan melakukan kegiatan aktualisasi ini sekaligus minta izin kepada beliau untuk melaksanakannya selama kurang lebih 30 hari di kelas 5. Kemudian untuk tahap yang kedua saya berkoordinasi dengan Bapak Eko Wahyudi selaku wali kelas 5 karena saya merasa beliau lebih banyak tahu tentang kelas 5 sehingga saya minta saran dari beliau. Dari kegiatan ini ada beberapa evidensi. Yang pertama adalah notulen konsultasi yang berisi masukan dan saran baik dari kepala sekolah maupun juga dari Bapak Wali kelas. Yang kedua, surat persetujuan dari kepala sekolah dari Bapak Gunawan Wisono bagi saya untuk melaksanakan kegiatan aktualisasi ini selama kurang lebih 30 hari. Yang ketiga adalah nilai keaktifan awal siswa yang merupakan nilai keaktifan yang sudah saya sepakati dengan Bapak Eko Wahyudi selaku wali kelas yang ditandatangani oleh kepala sekolah. Yang terakhir adalah dokumentasi atau foto kegiatan koordinasi dan konsultasi dengan kepala sekolah dan juga wali kelas. Next. Untuk kegiatan ketiga adalah penyusunan RPP sebagai langkah administrasi. Dalam kegiatan ini ada 2 tahap kegiatan yang saya lakukan. Yang pertama adalah menyusun dokumen RPP. Yang kedua adalah menyusun media. Pada kesempatan ini saya merencanakan akan menerapkan active learning dengan strategi mind mapping dan kartu berpasangan. Eviden dari kegiatan ini adalah dokumen RPP
Yang kedua media pembelajaran mind mapping dan media pembelajaran kartu berpasangan. Yang ketiga dokumentasi atau foto kegiatan penyusunan PP dan juga penyusunan media pembelajaran. Next. Kegiatan keempat ini adalah implementasi pembelajaran aktif learning yang saya lakukan di kelas 5 pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020. Dalam pembelajaran ini saya menerapkan strategi yang sudah saya rencanakan, yaitu mind mapping terkait dengan hukum bacaan tajwid yang ada dalam surat Al-Ma'un dan juga kartu berpasangan yang terkait dengan makna mufradat dari surat Al-Ma'un. Selanjutnya pada hari kedua saya melakukan koreksi terhadap hasil teks tulis yang sudah saya lakukan pada tanggal 20 Februari. Yang terakhir saya melakukan rekap data terkait dengan data yang saya peroleh selama kegiatan keempat ini. Eviden dari kegiatan ini antara lain adalah jurnal pembelajaran, daftar hadir siswa, lembar pengamatan yang merupakan data utama, nilai tes tulis, nilai hafalan dan dokumentasi atau foto kegiatan pembelajaran di kelas 5 pada tatap muka pertama ini. Next. Untuk kegiatan kedua, kegiatan kelima ini adalah tatap muka yang kedua kalinya dengan pendekatan pembelajaran aktif learning. Hal ini saya lakukan pada dimulai dari tanggal 28 Februari sampai tanggal 5 Maret 2020 yang diawali dari penyusunan RPP, menyiapkan media, konsultasi dengan mentor, implementasi aktif learning, koreksi data tulis dan juga rekap data. Pada kesempatan ini, pada tatap muka ini, saya menggunakan strategi mind mapping dan kartu undian untuk melakukan pembelajaran aktif learning. Dari kegiatan pembelajaran ini ada beberapa eviden yang saya hasilkan. Yang pertama adalah RPP pembelajaran, notulen konsultasi, jurnal pembelajaran, presensi siswa, lembar pengamatan, rekap nilai tes, rekap nilai hafalan, dan juga foto pembelajaran yang saya terapkan dengan strategi mind mapping untuk materi nilai sikap yang ada dalam surat Al-Ma'un dan juga kartu undian untuk menentukan tugas yang harus dilakukan siswa pada masing-masing kelompok. Next. Kegiatan keenam merupakan penerapan aktif learning untuk tatap muka yang ketiga. Kegiatan ini saya mulai pada tanggal 6 sampai 12 Maret 2020, mulai dari tahap penyusunan RPP, menyiapkan media pembelajaran, konsultasi dengan mentor, implementasi aktif learning di kelas 5, koreksi tes tulis, dan juga rekap data. Pada tatap muka ini, saya menerapkan metode aktif learning dengan strategi presentasi kelompok dan kerja kelompok. Ada beberapa media yang saya hasilkan pada tatap muka ini, antara lain adalah tongkat, dan juga topi, dan juga kalung, yang semuanya saya tugaskan kepada siswa untuk mengisi konsep tentang perbedaan Nabi, Rasul, dan sifat-sifat Nabi dan Rasul pada masing-masing media tadi. Untuk tulisan di topi, di kalung, dan juga di tongkat informasi tadi. Jadi kegiatan ini ada beberapa eviden yang saya hasilkan. Yang pertama adalah RPP pembelajaran, yang kedua notulen konsultasi, yang ketiga jurnal pembelajaran, yang keempat presensi siswa, yang kelima lembar pengamatan, rekap nilai tes, dan juga foto pembelajaran selama kegiatan pembelajaran dengan strategi prestasi kelompok dan juga kerja kelompok ini langsung. Next. Untuk kegiatan ketujuh. Kegiatan ketujuh ini merupakan kegiatan aktif learning untuk tatap muka yang keempat. Namun kegiatan ini tidak bisa berjalan 100% karena terkendala dengan KLB pandemi virus corona yang menimpa negara kita, Indonesia tercinta. Untuk kegiatan ini hanya dua tahap kegiatan yang sempat saya lakukan. Yang pertama adalah penyusunan RPP dan penyusunan media. Sebenarnya pada tatap muka keempat ini saya merencanakan pembelajaran aktif learning dengan strategi ular tangga dan juga mind mapping. Materinya adalah terkait dengan Rasul Ulul Azmi
sehingga kegiatan ini tidak bisa berjalan dengan lancar dikarenakan tadi pandemi virus corona. Jadi output atau eviden dari kegiatan ini di tahap ini adalah dokumen RPP, media pembelajaran yang berupa permainan luar tangga dan juga mind mapping, dan yang terakhir adalah dokumentasi atau foto penyusunan RPP dan penyiapan media. Next. Untuk kegiatan ke-8 adalah melakukan rekapitulasi data akhir. Ada 2 tahap kegiatan yang saya lakukan. Yang pertama adalah saya mengumpulkan data atau bukti mendukung, mulai dari tahap pra-aktualisasi sampai pelaksanaan aktualisasi yang terakhir. Terus setelah data terkumpul, saya melakukan rekap data dan analisa data. Dari kegiatan ini ada 2 eviden yang saya hasilkan, yaitu rekap data akhir dan juga foto atau dokumentasi tentang penyusunan atau rekapitulasi data ini. Next. Kegiatan ke-9 merupakan final dari kegiatan ini adalah menyusun laporan akhir kegiatan aktualisasi ini. Di sini ada beberapa kegiatan yang saya lakukan. Pertama, penyusunan dokumen yang kemudian saya juga konsultasikan dengan mentor saya, Bapak Nurmanto. Dari kegiatan ini ada 2 eviden yang saya lampirkan, yaitu laporan akhir dan juga foto atau dokumen dari penyusunan laporan ini dan juga konsultasi dengan mentor saya. Next. Analisa dampak terkait dengan kegiatan aktualisasi ini ada beberapa dampak yang terkait dengan nilai-nilai penerapan aneka. Memang masing-masing kegiatan tadi ada nilai aneka yang saya tampilkan, tapi secara keseluruhan nilai aneka yang paling dominan adalah terkait dengan profesionalisme, komitmen mutu dalam menyiapkan pembelajaran yang lebih baik, sehingga tidak ada pelajaran yang pasif tapi pelajaran yang aktif ketika berada dalam kelas. Next. Sinergitas, integritas kekeluargaan. Ini terkait dengan konsultasi, koordinasi, dan juga tentang pelajaran yang berbasis pada keluarga, bukan pada pelajaran yang masih pada kekerasan. Termasuk juga dengan konsultasi dengan mentor dan kepala sekolah, itu merupakan wujud dari sinergi, integritas, dan jiwa-jiwa kekeluargaan. Inovatif, efisien, dan efektif dalam bidang pembelajaran, sehingga saya selaku guru, selaku ASN dapat mengembangkan potensi sesuai dengan tugas dan pokok fungsi saya sebagai pendidik. Disiplin dan tanggung jawab terhadap tugas dan beban kerja yang saya miliki. Next. Dari kegiatan aktualisasi ini ada faktor mendukung dan juga faktor menghambat. Faktor mendukungnya adalah dukungan dari mentor, dukungan dari kepala sekolah, dan bimbingan dari coach. Sementara penghambatnya adalah kondisi geografis. Sekolah kami, SD 02 itu adalah sekolah yang berada di daerah pinggiran, sehingga akses untuk keluar itu agak sulit, termasuk juga terkait dengan sinyal komunikasi. Sehingga ini menyulitkan kami ketika akan menyiapkan media ataupun berkoordinasi dengan mentor. Yang terakhir adalah KLB pandemi virus corona, sehingga untuk kegiatan yang ke-7 itu tidak bisa berjalan 100%. Next. Kesimpulan dari kegiatan ini adalah bahwa terkait dengan isu active learning dapat disimpulkan bahwa active learning itu dapat meningkatkan partisipasi belajar siswa. Dalam kegiatan aktualisasi ini selama 3 kali tatap muka, peningkatan nilai aktif siswa adalah sebesar 18,22. Sementara dari aspek kognitif, active learning ini juga mempengaruhi tingkat pencapaian prestasi belajar siswa, sehingga prestasi belajar siswa yang awalnya rendah bisa menjadi lebih baik. Yang terakhir, kegiatan aktualisasi ini juga berdampak pada internalisasi nilai-nilai aneka SN pada diri saya, dan juga penguatan nilai-nilai yang ada pada lembaga. Next. Sekian, berikut kami tampilkan eviden di beberapa kegiatan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.